Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini sebagai pembicara pertama dari tim penutup pemerintah akan menyampaikan beberapa argumen mengenai mosi kali ini. Tetapi sebelumnya saya akan menyanggah poin-poin yang disampaikan dari tim oposisi dan akan menawarkan mekanisme yang lebih baik. Pertama, jadi ada beberapa poin bagi kami yang tidak bisa diterima karena merupakan argumen-argumen yang tidak masuk akal. Pertama, pembicara pertama tim oposisi menyampaikan bahwa akan jadi hal yang problematik karena informasi yang didapatkan sudah bebas. Bagi kami, hal itu justru menjadi poin lebih bagi sisi kami. Maksudnya secara tidak langsung sebenarnya jelas jadinya untuk mendapatkan informasi yang umum di bidang generalis dari pembelajaran formal tidak semata-mata mengenai sesuatu yang bisa diakses bebas, karena maksudnya jadinya kita tetap membutuhkan pendidikan formal untuk ilmu-ilmu umum karena terkadang informasi yang tersebar di internet karena bisa diakses luas tadi tidak bisa dipercaya. Yang berikutnya, mekanisme yang kami tawarkan adalah karena kami menyesali adanya glorifikasi karir spesialis, maka kami menawarkan dengan tidak boleh adanya glorifikasi pada bidang tertentu karena akan ada ketakutan di mana ada kendala yang misalnya dipahami oleh bidang spesialis tapi juga dipahami oleh orang-orang di bidang generalis. Walaupun tidak spesifik karena harga atau biaya yang ditawarkan masih terbilang terjangkau untuk orang-orang yang mendalami bidang generalis. Contohnya, apabila seseorang sakit, pasien tersebut menderita penyakit THT misalnya, dia tahu dia perlu penanganan dari dokter, tetapi tahapan kebutuhannya tentu ada. Jadi yang perlu dilakukan oleh pasien tersebut adalah ke dokter umum terlebih dahulu, kemudian karena lebih murah dan lebih mudah diakses, lalu kalau memang kendalanya sudah tidak bisa lagi diatasi oleh dokter umum, barulah dia pergi ke dokter spesialis, karena yang ditakutkan adalah kalau kendala yang dialami hanya perlu diatasi oleh orang-orang seperti dokter umum, orang-orang yang hanya mendalami dari bidang generalis, jadinya terjadi yang namanya pemborosan. Jadi pasien tersebut membuang-buang duit, istilahnya dia cuma perlu pergi ke dokter umum tetapi dia membuang duit yang lebih besar dengan cara dia langsung menemui dokter spesialis. Jadi ada tahapannya. Yang berikutnya yang disampaikan oleh pembicara kedua oleh tim oposisi bahwa dengan glorifikasi spesialis akses yang didapat sebenarnya lebih mudah karena aksesnya selalu ada. Tapi apakah Anda yakin dengan pernyataan tersebut? Karena nyatanya akses terhadap sesuatu juga terbilang relatif. Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang tentu penyebaran pendidikannya tentu belum merata. Itulah mengapa kembali lagi sistem pendidikan di Indonesia harus diperbaiki. Berikutnya, kemudian dari tim oposisi mengatakan bahwa alasan dari kesulitan yang terjadi karena memisahkan seseorang yang berkuliah di tempat tertentu karena institusi di mana dia berkuliah itu merupakan institusi yang bergengsi dan bukan untuk mengembangkan keahliannya dan jurusan yang dia pilih. Karena bagi kami itu adalah sesuatu yang relatif juga, karena masalah institusi apa yang dia pilih sebenarnya tidak menjadi sesuatu yang penting, karena ujung-ujungnya yang penting itu adalah bagaimana dia mendalami jurusan yang dia ambil. Masuk ke dalam argumentasi yang akan kami paparkan yang kami rasa lebih baik daripada tim pembuka pemerintah. Yang pertama, benar yang disampaikan oleh tim pembuka pemerintah bahwa dengan adanya glorifikasi terhadap karir spesialis sebenarnya biayanya lebih mahal. Nah, kami setuju bahwa kami menyesali glorifikasi ini dan mendukung kedua pihak baik generalis maupun spesialis karena harus sama-sama ada. Dan untuk biaya sekarang sebenarnya pemerintah sudah menyediakan berbagai macam program beasiswa seperti KIP dan lain-lain, sehingga itu bukan lagi masalah atau kendala yang perlu dikhawatirkan. Nah, bagi kami tim pembuka pemerintah tidak melihat sisi tersebut. Bagi kami, mereka tidak melihat hal tersebut. Mereka hanya melihat kepentingan dari keunggulan atau keuntungan dari karir-karir generalis dan dengan tidak melihat sisi unggul dari spesialis. Dan dari sisi kami melihat sisi unggul dari keduanya. Berikutnya, saya akan memaparkan beberapa hal yang dari kedua pihak baik generalis maupun spesialis harus diberikan kesempatan yang sama karena keuntungan masing-masing yang dimiliki keduanya. Yang pertama dari sisi generalis, orang-orang generalis cenderung bisa memahami beberapa bidang atau topik sekaligus. Jadi dengan adanya mereka, misalnya dari sisi perusahaan, misalnya jadinya tidak membutuhkan banyak pekerja karena kemampuan orang-orang generalis yang terbilang serba bisa. Akhirnya lapangan pekerjaan banyak yang tersedia. Berikutnya, orang-orang generalis lebih mudah memahami masalah tertentu. Contohnya saja, ada sebuah masalah di dunia pekerjaan di mana orang-orang spesialis cenderung melihat segala sesuatu
dengan lebih sempit, sehingga terkadang dibutuhkan sudut pandang orang ketiga. Yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang generalis untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Di sisi lain, dari bidang spesialis mereka memiliki keuntungan-keuntungan tertentu seperti yang disebutkan tadi, kalau ilmu yang mereka miliki sebenarnya lebih spesifik, dan itu adalah hal yang baik karena tidak dimiliki oleh orang-orang dari karir generalis. Jadi pada akhirnya kami setuju dengan spesialis yang memang lebih unggul karena paham hal-hal lebih spesifik. Dan walaupun begitu adanya, orang-orang yang mendalami karir spesifik juga tidak menjamin kalau mereka lebih baik daripada orang-orang generalis. Bagaimana bila kondisinya seperti orang-orang jenius yang serba bisa, pemahaman mereka tentu sejajar dengan orang-orang yang menekuni bidang karir spesialis. Dan poin lebihnya yaitu mereka juga paham hal-hal yang lebih daripada orang-orang spesialis karena wawasan mereka sangatlah luas. Wawasan mereka lebih luas daripada orang-orang yang paham di bidang spesialis karena mereka yakin karena mereka tahu banyak pengetahuan umum yang tidak diketahui oleh orang-orang spesialis. Jadi itulah mengapa bagi kami sangat menyesali adanya glorifikasi di bidang spesialis, karena bagi kami baik dari bidang generalis maupun spesialis sama-sama dibutuhkan perannya di dalam dunia pekerjaan maupun dunia nyata. Sekian dan terima kasih.